Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang tes IELTS. Pengalaman saya tuh mengikuti tes IELTS online. Nah, terkait dengan mengapa saya memilih tes IELTS online itu beberapa alasan. Nah, tapi di antaranya yang paling utama itu adalah eh, dengan mengikuti tes online, kita mengurangi atau mengefektifkan waktu. Sebagai contoh, terutama di writing, terkadang misalnya kita ingin menambah beberapa kalimat di dalam writing kita, kita hanya perlu spasi. Kemudian kita menambahkan yang perlu kita tambahkan. Nah, kalau di paper base atau offline, kalau misalnya kita ingin menambah di awal, maka kemungkinan besar itu tidak ada space lagi, sehingga hal terburuknya adalah kita menghapus semua yang sudah kita tulis. Nah, apabila kita sudah menulis begitu panjang dan kita harus menghapusnya lagi, kemudian menulis ulang lagi, yang pertama kita akan rugi ide kita. Belum tentu apa yang kita tulis itu sama persis dengan yang sudah kita hapus. Dan yang berikutnya adalah kita memboros waktu kita, karena di IELTS writing itu kita diberikan waktu cuman 1 jam untuk 2 jenis esai. Nah, lalu yang berikutnya itu terkait dengan listening. Nah, kalau di IELTS online kita terbantu karena menggunakan earphone, sehingga ya lebih dekat ya bagi saya sih begitu. Meskipun kalau paper base itu memang audionya itu sudah biasa mereka atur dengan sangat baik menurut penuturan dari teman-teman yang mengikuti IELTS offline. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu bermasalah, tapi bagi saya sangat terbantu ketika menggunakan earphone atau headphones. Nah, lalu bagaimana memilih tes IELTS ini? Kan ada IDP dan ada British Council. Nah, kebetulan yang saya ambil kemarin itu di Jogja, dan di situ ada British Council dan juga ada IDP. Nah, saya prefer untuk memilih British Council. Sebetulnya tidak ada alasan spesifik, tetapi setelah mereview beberapa soal yang ada di YouTube maupun ada di buku, saya membandingkan antara IDP dan British Council. Memang saya lebih prefer untuk ngambil yang British Council, dan itu online. Kemarin saya tesnya itu di Universitas Islam Indonesia Cilaks, Yogyakarta, dan semuanya itu dilaksanakan secara online dari 4 item: reading, listening, writing, dan speaking. Memang kita harus datangi tempatnya di UII Cilaks, dan speakingnya juga online. Jadi melalui aplikasi Zoom atau apa begitu yang sudah dipasang di sana. Dan menurut yang pengalaman kami bersama dengan teman-teman yang tes pada hari itu, ternyata interviewer atau yang menyelenggarakan tes speaking itu ternyata berbeda-beda untuk setiap peserta atau IELTS test taker. Jadi tidak sama, tapi dari jauh atau secara online. Jadi kita akan masuk ke satu ruangan speaking. Di situ sudah ada laptop dan kamera, jadi kita akan langsung berhadapan dengan interviewernya, dan kita langsung akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Dan biasanya di part 2 tesnya itu pertanyaannya langsung di display di layar komputer atau layar laptopnya. Jadi sebenarnya tidak tegang-tegang amat
Ya, terkait dengan itu. Lalu kalau terkait dengan IDP, kan ada juga IDP yang online, tesnya online. Nah, bedanya adalah tes speakingnya itu langsung berhadapan dengan interviewernya. Jadi kalau di British Council seperti tadi kita lewat Zoom. Kalau IDP yang online itu hanya ketiga item, yaitu listening, writing, dan reading. Sedangkan speakingnya itu offline atau bertemu langsung tatap muka dengan interviewer. Dan memang menurut beberapa kesaksian teman-teman saya bahwa mereka sangat kesulitan dengan interviewer yang atau examiner yang suaranya itu kurang jelas dan lain sebagainya. Intinya tuh mereka kayak tidak puas dengan examiner di speaking, baik itu paper based maupun yang online, seperti itu. Sementara kalau setelah saya bincang-bincang dengan teman-teman yang sesama tes online, itu sangat puas dengan examiner speakingnya karena suaranya jelas, karena kita juga menggunakan headphones, jadi sangat jelas. Dan ya tergantung kitanya yang persiapannya sejauh mana, tentunya nilainya akan sesuai dengan persiapan kita. Lalu kemudian terkait dengan tesnya, ya kalau reading itu kita disediakan komputer yang sangat lebar layarnya, sehingga sangat mudah untuk kita menjawab soalnya. Jadi biasanya itu teksnya di bagian kiri, sedangkan soal-soalnya di bagian kanan. Kemudian karena layarnya besar, kita tidak begitu kesulitan untuk scroll naik turun. Kemudian soal-soalnya pun kita langsung bisa kerjakan di situ. Kita juga bisa highlight teks yang ingin kita highlight. Lalu kemudian ya kita bisa next, back, dan sebagainya dengan sangat mudah, seperti itu. Lalu untuk menjawabnya itu juga sangat mudah ya, kita tinggal menggunakan kursor untuk menggeser jawaban-jawaban yang sudah ada ke kotak yang tersedia. Jadi ya menurut saya itu sangat mudah ketika ini terkait dengan teknis ya, bukan terkait dengan konten soal-soalnya. Jadi mudah untuk mengakses atau menjawab soal-soal yang ada. Lalu untuk listening, sebagaimana saya sebutkan di video saya yang awal-awal, bahwa kita terbantu dengan earphone atau ya headphone yang diberikan kepada kita. Jadi bagi saya itu sangat-sangat membantu. Dan untuk writing juga demikian, soalnya itu ada di samping kiri layar, sementara kotak jawaban di mana kita mengetik itu ada di bagian kanan. Jadi kalau menggunakan paper base kan, kalau kita menulis kita harus balik lagi ke depan karena soalnya di depan, sementara jawabannya itu di belakang. Kita harus bolak-balik ya, dibuka. Sementara kalau online itu grafik, kebetulan saya mendapatkan grafik patang itu di bagian kiri, lalu kita mengetiknya di bagian kanan. Jadi kita waktu menulis, misalnya untuk mencantumkan angka, kita dengan mudah langsung melihat tabelnya. Nah, itu yang sangat memudahkan. Nah, kalau speaking, ya seperti tadi saya katakan juga bahwa kecuali sinyalnya lagi error ya. Tapi kalau misalnya error sinyalnya, katanya kita memulai dari awal, seperti itu. Dan sejauh pengalaman saya, itu semuanya lancar, suara dari pembicara itu jelas meskipun kita menggunakan online Zoom. Kemudian ya examinernya juga berusaha untuk menyampaikan atau berbicara secara ya normal sehingga bisa dipahami setiap pertanyaan yang diberikan. Oh ya, satu lagi terkait dengan hasilnya untuk online test, baik IDP maupun British Council itu bisa didapat 3 hari sampai 4 hari setelah tes. Jadi tidak lama. Sedangkan kalau paper base itu menunggu sampai 2 minggu. Kemudian untuk pengambilan sertifikatnya, nah kalau di British Council itu langsung dikirim
1 minggu kemudian sudah bisa diterima. Sedangkan di IDP yang paper base dan bahkan juga yang online-nya itu harus diambil di tempat tes, tidak dikirimkan langsung oleh IDP. Nah, itu memang pengalaman di Jogja ya, tidak tahu di tempat yang lain. Tapi pengalaman di Jogja, ya perbandingannya kira-kira seperti itu. Demikian sharing terkait dengan tes IELTS saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin lagi memutuskan untuk memilih tes IELTS online atau offline. Terima kasih.